kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan mengenai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yang akan dimulai dari... Kenalkan, nama saya Tadi Ajib Pradija, absen 10. Saya Cayaniani Ardini, absen 33. Saya Mada Prinadia, nomor absen 23. Saya Iputu Aditya Pranaya, absen 17. Mari kita bahas. Semua bangsa di dunia memiliki wawasan kebangsaannya masing-masing. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya merupakan suatu pandangan yang mencerminkan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan, dan memiliki rasa kebangsaan sebagai bangsa negara Indonesia untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik lagi. Peran wawasan kebangsaan dalam mewujudkan keutuhan bangsa tidak terlepas dari 4 pilar kebangsaan. Karena melalui 4 pilar itu, segala perbedaan dapat dipersatukan demi keutuhan bangsa. 4 pilar kebangsaan merupakan suku guru atau tiang penyangga yang kokoh dengan tujuan yaitu menjadikan rakyat Indonesia menjadi adil, aman, nyaman, sejahtera, dan tentram. 4 pilar kebangsaan juga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan yang dapat menjadikan landasan seluruh warganya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu negara. 4 pilar kebangsaan pertama kali dicetuskan oleh mantan Ketua MPR yaitu Taufik Kemas. 4 pilar kebangsaan tersebut terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini menjadi fondasi dalam berbangsa dan bernegara yang memiliki nilai-nilai luhur untuk mewujudkan negara yang dicita-citakan. Setiap warga negara Indonesia harus menjadi 4 pilar kebangsaan ini sebagai pegangan hidup dan landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. Kelima prinsip tersebut juga tercantum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila dipandang cocok dan mampu dijadikan landasan yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum dan menjamin terwujudnya keadilan. Oleh karena itu, sebagai pilar dalam berbangsa dan bernegara baik secara fisiologis, politis, hukum, dan belief sistem, Pancasila memiliki dasar yang kuat. Hal ini dapat dipahami dari masing-masing sila yang tercantum dalam Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Penerapan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu sesama manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung bahwa sekalipun beragam suku, bahasa, agama, dan wilayah yang luas, Pancasila dapat mempersatukannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Berjabat tangan ketika bertemu orang yang baru dikenal. Bro, dia pernah lihat pertandingan kemarin siapa kamu? Jadi, Wah, dia sama kenal ya. Besok. Kelas, Mus? ya kas. Besok apa pertandingan lagi? Mau nonton nggak? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dalam implementasinya dilaksanakan dengan berdasarkan pada kalimat, yakni hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah tidak menghakimi seseorang secara pribadi atau kelompok yang harus dimusyawarahkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan. Baik, untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana contoh penerapannya adalah tidak boros dan rajin menabung. Lu ganteng banget kemarin comeback. Loh, kamu tahu kalau misalkan situ mau comeback? Comeback yang kemarin, Bukan, situ tuh baru aja comeback, baru banget. Terus nih ada PO album juga nih. Aku mau PO album, kamu mau ikutan nggak? dan aku lagi ngisi uang. Berapaan emang? Sekitar 200 sampai 250 ribuan lah. Mahal banget. Enggak, ini murah banget sumpah. Biasanya tuh kalau album-album lainnya tuh mahal-mahal, ini menurutku udah murah banget. Tapi aku lagi ngisi uang buat kuliah nanti. Soalnya aku mau bantu orang tua juga biar nggak beban ke orang tuaku. Berarti kamu nabung ya? Ya, aku Alhamdulillah deh, kalau gitu aku PO aja. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law yang merupakan konstitusi pemerintah Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 pertama kali disusun rancangannya pada tanggal 29 April 1945 untuk membuat undang-undang ini. BPU PKI sengaja dibentuk. Kemudian pada 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia baru pada 29 Agustus 1945. KINP mengukuhkan pengesahan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna yang sangat dalam, terutama dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Alinea yang pertama merupakan penegasan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdiri di barisan paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Pada alinea kedua, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kepada perjuangan bangsa Indonesia selama itu, dan penegasan untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diperoleh karena berkat kekuasaan dan perlindungan Allah sekaligus menjadi motivasi spiritual untuk memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan. Alinea keempat. Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Garis besar materi atau isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bab pertama ada bentuk dan kedaulatan. Bab kedua ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bab ketiga ada kekuasaan pemerintahan negara. Bab keempat ada Dewan Pertimbangan. Bab kelima ada Kementerian Negara. Bab keenam ada pemerintah daerah.
Bab ke-7 ada Dewan Perwakilan Rakyat. Bab ke-7A ada Dewan Perwakilan Daerah. Bab ke-7B ada Pemilihan Umum. Dan bab ke-8 Hal Keuangan. Bab ke-8 yang A Badan Pemeriksaan Keuangan. Bab yang ke-9 itu Kekuasaan Kehakiman. Bab ke-9 yang A ada Wilayah Negara. Bab ke-10 ada Warga Negara dan Penduduk. Bab ke-10 yang A ada Hak Asasi Manusia. Bab yang 11 ada Agama. Bab yang ke-12 ada Pertahanan dan Keamanan Negara. Bab yang ke-13 ada Pendidikan dan Kebudayaan. Bab ke-14 ada Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Bab ke-15 ada Bendera, Bahasa, dan Lambang serta Lagu Kebangsaan. Bab ke-16 ada Perubahan Undang-Undang Dasar. Penerapan perilaku dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah Bersalaman dengan guru ketika bertemu di sekolah. Yang ketiga, NKRI. NKRI adalah singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem Republik Indonesia, sistem desentralisasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. NKRI berfungsi untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan, atau dengan kata lain sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan NKRI adalah yang pertama, tujuan nasional yang kedalam, meliputi 1. Melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua ada tujuan internasional atau yang keluar, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, untuk contoh penerapan NKRI adalah Mencintai dan menggunakan produk buatan Indonesia. Hai Kak, lihat deh, aku punya jam baru. Wah, bagus banget ya. Iya, Beli di mana? beli di luar negeri, tanteku yang beli. Dari luar negeri. Iya, Dari Dior ya? iya, dari Prancis. Kenapa nggak beli di Indonesia aja? Karena kalau merek Indonesia tuh kayak kurang terkenal gitu loh, kayak kualitasnya tuh nggak bagus gitu, masih standar banget. Kamu pernah coba? Belum sih, karena emang merek dari luar negeri itu lebih bagus menurutku, jadi aku nggak mau coba. Maka dari itu coba dulu produk Indonesia. Gimana mau terkenal kalau terus beli dari luar negeri? Ya juga sih, yaudah deh, nanti aku coba cari referensi jam yang dari Indonesia, coba aku beli. Yang keempat itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun Bhina artinya pecah, Ka artinya itu, Tunggal artinya satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi satu jua. Istilah ini berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Di kaki burung Garuda, Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara dapat digali nilai wawasan kebangsaan sebagai berikut. Burung Garuda menggambarkan tenaga pembangunan yang kokoh dan kuat, juga melambangkan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17, di setiap sayap melambangkan tanggal 17. Jumlah bulu pada ekor 8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu di bawah perisai sebanyak 19, sedangkan jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Kemudian perisai yang tergantung di leher Garuda menggambarkan negara Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa. Dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, sedang
5 segmen menggambarkan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah 5 sila. 5 sila yang terdapat dalam perisai adalah sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5 yang terletak di tengah perisai yang menggambarkan sinar ilahi. Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bulatan dan bersegi. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin sebagai tempat berlindung. Sila keempat dilambangkan dengan benteng yang menggambarkan kekuatan dan kedaulatan rakyat. Sila kelima dilambangkan kapas dan padi yang menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Penerapan perilaku dari Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak membeda-bedakan teman dari ras, suku, budaya, atau adat istiadat. Ya, boleh, yuk. Aku mulai pintu nanti nggak? Kenapa sih temenan sama Bang dia? Ya nggak apa-apa. Dia kan beda agama sama kita. Ya emang kalau temenan harus pilih ya. Ya saya nggak boleh. Kan dia beda agama, beda ibadah, beda cara beribadah. Apa-apa. Lain kali jangan dua. Kita sengaja dia juga nggak boleh. Sekian pemaparan 4 pilar kebangsaan kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.